Setelah Mas Oji dan Mas Jenny mengusulkan rekom lewat DPW atau wilayah, kami memang diundang, tapi nuansanya bukan nuansa keluargaan, bukan formal gitu kan. Dan cerita yang diceritakan, ya setelah kita dalami sebenarnya nggak ada alasan yang menurut kami bisa menerima secara rasional gitu kan. Misalnya Mas Jenny saya ambil karena ini. Jadi gambarannya gambaran umum saja. Ya, malah yang diceritakan keluarga. Nah, kan teman-teman jadi akhirnya pada bingung juga kan. Nah, itulah sebetulnya awal mulanya. Itu yang membuat akhirnya penilaian PAN terhadap Mas Oji itu jadi kurang tegas atau bagaimana itu istilahnya? Saya kalau mengatakan kurang mempunyai visi yang jelas. Kurang mempunyai visi yang jelas. Saya nggak tahu ini. Kok tahu-tahu calon atau orang yang mencalonkan bupati itu banyak. Jadi di calon koalisi Pelangi itu ada 7 orang calon bupati. Di koalisi Pelangi. Iya. Dan wakil bupati ada 13 orang. Kan luar biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Iya. Tapi calon sebanyak itu, lah kami nggak tahu ini. Kita malah kesulitan mencari wakil terutama. Wakil kalau calon bupatinya sudah Mas Oji itu. Mas Oji itu ya. Terus kemudian muter-muter mencari, mungkin karena terlalu banyak yang dicari, malah kita kesulitan. karena barangkali mau mencari kriteria yang paling ideal lah. Iya. Kesulitan. Dari beberapa pencalonan wakil bupati untuk mendampingi Mas Oji itu memang kesulitan yang dimaksud untuk mencari yang ideal, berarti memang menurut PAN sendiri memang belum ada yang ideal gitu atau bagaimana Pak? Ya, jadi begini, kalau kita ngomong ngobrol-ngobrol gitu kan, dalam partai itu kan kalau calon yang ideal menurut kami ini kan ya orangnya cukup dikenal, berkualitas, ya. Dan punya sitas gitu kan. Nah ini yang jadi agak kesulitan. Jadi orangnya harus terkenal, baik begitu, kemudian berkualitas juga ya. Dan sitasnya ini juga jadi bahan pertimbangan juga. Utama juga ya. Itu yang jadi kesulitan juga. Kan itu kan ideal sekali kan. Iya. Hingga akhirnya PAN memutuskan untuk keluar dari koalisi. Iya, karena ternyata Mas Oji ditunggu 11 bulan tidak menemukan calon wakil yang kita harapkan di bakal koalisi itu. Oke. Iya. Padahal kalau harapan PAN sendiri di kurun waktu tersebut itu ada satu kepastian dari Mas Oji untuk wakil bupati, calon wakil bupati siapa gitu ya. Jadi kalau PAN sih sebenarnya menyodorkan nama Dr. Wahyudiana. Dr. Wahyudiana itu dari PAN dosen memang. Ya kami harus jujur memang yang namanya PNS kan ya sitasnya ya tentunya ya bisa kita ukur lah. Bisa diukur. Ya. Jadi sebenarnya kelemahannya itu. Tapi beriring berjalannya waktu, Mas Oji itu tahu-tahu ngambil calon wakil bupati tanpa komunikasi, tanpa rasan-rasan, tahu main ambil begitu saja. Dan tanpa setelah itu juga gak ada konsolidasi. Ya ini yang menurut saya lucu. Mas Jenny itu. Iya. Jadi itu memang pilihan dari Mas Oji tanpa sebelumnya komunikasi konfirmasi dengan PAN. Dengan semua calon partai koalisi. Oke. Di koalisi Pelangi itu ya. Iya. Jadi harapan kami kan begini. Ini kan bakal calon koalisi Pelangi ya, kita sudah MOU memang. Sudah ada MOU. Tapi kan baru calon wakil bupati. Wakil bupati karena MOU-nya adalah calon bupati. Iya. Mestinya kan gini. Kita sudah lama mencari wakil nggak dapat. Terus saya akan mencoba mengerucut ke ini dengan pertimbangan ini. Insya Allah kalau itu dibicarakan dan teman-teman secara rasional bisa menerima, insya Allah kita bisa menerima. Betul. Tapi itu yang tidak dilakukan. Jadi tidak ada komunikasi mau milih Mas Jenny sebagai calon wakil bupati. Juga tidak ada konfirmasi setelah itu. Iya. Oke. Bahkan sampai beberapa kali saya ngomong, Mas, ini mau dikonsolidasikan enggak? Mau dikondisikan enggak? Kalau tidak ya nun sewu, ini saya prediknya memang pecah, saya bilang begitu. Dan tanggapannya dari Mas Oji sendiri? Ya nanti begitu. Itu ya udah nanti. Oke. Memang tidak ada alasan apapun bahwa justru itu makanya teman-teman bakal koalisi Pelangi itu yang akhirnya tidak bisa menerima alasan itu begitu.
gitu loh. Diem-diem aja gitu Ya. Istilah anak muda. Ya, memang kami pernah dulu setelah Mas Oji dan Mas Jenny mengusulkan rekom lewat DPW atau wilayah, kami memang diundang, tapi nuansanya bukan nuansa keluargaan, bukan formal gitu kan. Dan cerita yang diceritakan, ya setelah kita dalami sebenarnya nggak ada alasan yang menurut kami bisa menerima secara rasional gitu kan. Misalnya Mas Jenny saya ambil karena ini. Jadi gambarannya gambaran umum saja. Ya, malah yang diceritakan keluarga. Nah, kan teman-teman jadi akhirnya pada bingung juga kan. Nah, itulah sebetulnya awal mulanya. Itu yang membuat akhirnya penilaian PAN terhadap Mas Oji itu jadi kurang tegas atau bagaimana itu istilahnya? Saya kalau mengatakan kurang mempunyai visi yang jelas. Kurang mempunyai visi yang jelas. Oke. Iya. Dan ada 3 partai yang keluar dari koalisi Pelangi, Pak. Iya. Betul. Ya? PAN, kemudian Gerindra sama PKS. Iya. Gitu ya. Dan 3 partai itu oleh masyarakat pun juga kemarin-kemarin sempat disorot banget ini Pak. Ini 3 partai mau berkoalisi sendiri atau mau kemana hingga akhirnya PAN menuju ke Bu Tiwi. Iya. Gimana itu Pak? Perjalanan PAN menuju Bu Tiwi dan alasannya kenapa? Ya, jadi begini. Setelah sikap yang dilakukan Mas Oji seperti itu, kami memang sudah tidak optimis kita akan gabung. Karena waktu itu kami sudah ngomong sebetulnya. Kalau kita kepingin ada sebuah perubahan, kita masih harus punya satu visi yang jelas, kebersamaan, dan tidak boleh berpikir sendiri-sendiri. Betul. Sehingga, setelah terjadi itu, kami memang sudah tidak optimis bahwa kita akan gabung. Tapi kami coba di 3 partai koalisi, 3 partai yang keluar koalisi tersebut ya. Memang karena tidak ada visi yang sama atau bagaimana Pak? Jadi gini, ya memang ada yang berpikir sendiri-sendirilah. Satu contoh begini. Saya tanpa koalisi ini kan saya bisa berjalan sendiri. Betul. Maksudnya itu kan. Iya. Ada yang berpikir kalau kader saya masuk ya kami bisa masuk ke sana. Jadi kan nggak mungkin bisa disatukan kan kalau cara berpikir seperti ini. Nah akhirnya memang kami PAN, kemudian Gerindra dan PKS memang ya secara resmi memang melepaskan dari bakal koalisi Pelangi. Kemudian memang yang terakhir itu Gerindra dengan PKS lagi mencoba membuat poros ketiga, gitu kan? Oke. Ya, kami diajak memang jujur ini. Cuma kalau saya pikir satu waktunya sudah mepet. Kemudian kita juga partai pendukung dan kursi yang dukung nanti kita yang akan bekerja turun ke ekstra sekali itu juga kurang menurut saya kurang cukup. Kurang sehingga kami berpikiran sudahlah, kami kan dulu sudah mengatakan seperti itu. Kalau ada beberapa teman yang berpikir sendiri kita akan lepas dari Pelangi. Sudah lama sebetulnya. Tapi memang sudah ada obrolan muncul nama-nama dari koalisi yang mau dibentuk itu, konon katanya mau dibentuk yang poros ketiga itu sudah ada nama-nama calon bupati ataupun calon wakil bupati gitu, sudah dikomunikasikan sama apa belum Pak? Iya. Terkait hal itu dari Gerindra PKS mungkin sama PAN. Itu kan sebelum ada Gerindra PKS ada Gerindra PAN gitu sebetulnya. Oh gitu, ada Gerindra PAN juga. Jadi gini, kalau Gerindra itu mengambil Pak Bambang DS itu. Berarti R1. Kemudian Gerindra minta PAN untuk mendampingi dalam hal ini Pak Dr. Wahyudiana. Ya, kebetulan ada komunikasi dengan partai kami di wilayah. Partai kami mengarahkan atau menyarankan coba didalami begitu kan. Begitu kami lagi mendalami, tahu-tahu Pak Bambang DS di-cut sama Gerindra. Saya juga bingung nih maksudnya apa. Terus tahu-tahu datang ke rumah kami berombongan mengatakan rencana poros ketiga itu PKS dalam hal ini istrinya Mas Rofik, Mbak Bufitloh sama wakilnya Pak Adi Yuwono dari Gerindra. Saya bingung lagi. Lah karena itu menurut saya nggak itu tanpa rembuk-rembuk dulu dengan PAN juga. Itu bisa 2 hari berturut-turut ke rumah kami. Aduh, kalau menurut saya kita kan punya perencanaan besar ini. Betul. Untuk sebuah pemimpin tingkat kabupaten kan tidak sembarangan menurut saya. Kalau caranya begini ya kami tidak bisa menerima ini. Nah itulah klimaks akhirnya kita ya sudah kalau begitu kita memang ya harus ngambil sikap.
hanya kebetulan lagi nih yang menjadi saya selaku ketua DPD PAN itu kan, jadi konstituen kami yang menurut saya sebagian besar Muhammadiyah itu sudah banyak didekati oleh petahana secara masif, intens sekali. Dan memang ada sebelumnya juga konon katanya memang ada kedekatan antara PAN juga mungkin kader-kader PAN dengan petahana atau dalam hal ini adalah Bu Tiwi, memang ada hubungan dekat juga gitu ya Pak ya? Ya sebetulnya sih biasa saja karena waktu itu kan Bu Tiwi kan juga kami yang bikin kan, Iya kan? betul, yang mengusung juga salah satunya ya, PAN gitu. Ya komunikasi tetap iya gitu kan. Dan alasan utama PAN itu masuk kembali ke rombongan Bu Tiwi itu kenapa Pak? Ya itu tadi. Jadi konstituen. Ya, jadi gini. Pertama memang teman-teman yang mau nyalon di luar petahana menurut saya masih kurang siap. Kurang siap ya, dia di luar petahana ya. Visi misinya, strategi mempengaruhi konstituen masyarakat itu kurang. Ya. Itu juga kurang matang juga. Kurang matang. Apalagi kalau dulu kita berpikir tentang koalisi pelangi yang terdiri dari 6 partai itu kan memang tidak mudah. Kalau tidak siap ya memang tidak mungkin bisa mengendalikan yang 6 partai itu. Betul. Tapi saya lihat Pak, di beberapa tempat itu masih ada baliho-baliho koalisi pelangi yang ada logo PAN-nya gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Nanti gini, setelah nanti kita rekomnya turun, kita akan deklarasi. Setelah deklarasi nanti kita minta supaya dicabut. Oke, siap Pak. Pak Mugo, PAN sekarang menuju ke Bu Tiwi bersama Bu Tiwi ya di rombongan petahana, koalisi petahana. Itu dari PAN sendiri atau mungkin dari Pak Mugo sendiri menilai Bu Tiwi itu sosok seperti apa Pak? Ya, menurut pendapat kami memang ya kalau kita jujur ya, kalau Bu Tiwi memang kurang berpengalaman karena masih terlalu muda dan baru masuk dunia politik kan baru sekitar ya kalau yang jadi bupati kan baru 2 tahun kan. Ya memang dia pengalamannya memang masih kurang. Tapi kan kalau menurut pendapat saya dia keilmuannya cukup sebenarnya untuk mengejar secara pengetahuan bisa itu sangat bisa sekali ya. Iya. Dan karena pengalaman memang harus dilalui dulu. Ya, harus dilalui dulu. Di samping itu memang begini juga ada salah satu kelemahan karena begitu ada kasus di Purbalingga begitu Bu Tiwi kan sendirian memang. Betul. Nggak ada yang wakili, jadi dia semua pekerjaan ambil ditangani sendiri kan. Tapi masyarakat malah menilai gini Pak, bahwa Bu Tiwi itu perempuan sendirian. Di mana Purbalingga itu sedang butuh pengayom sekali pada saat itu hingga akhirnya Bu Tiwi menjadi bupati ini dan untuk menggantikan yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Dan itu masyarakat sangat menilai bahwa ini satu yang luar biasa gitu Pak. Benar Pak? Kalau saya melihat begini. Gimana Pak? Bu Tiwi termasuk orang yang tegar ini. Tegar yang kuat ya. Kan dia masih ukuran perempuan sangat tegar memang. Dia masih muda sekali itu kan. Waktu itu kan masuk jadi wakil bupati kan baru umur 22 tahun itu. 28. Sekarang kan baru 33 kan. Iya, betul. Kan masih muda sekali itu. Jadi pengalaman dia harus berkomunikasi, bergelut dengan masyarakat itu enggak punya dia, belum punya gitu kan. Betul. Sementara dia jadi wakil bupati karena ada sebuah persoalan, dia sendirian tanpa disertai didampingi oleh wakil bupati ini kan merupakan sesuatu yang memang menurut saya hebat. Saya sendiri yang merasa sudah lama di politik, laki-laki lagi ya, saja merasa kerepotan, hanya paling-paling ngurusnya tuh dapil itu. Apalagi beliau ngurusi satu kabupaten, masih muda, pengalamannya masih belum ya. Jadi memang kalau menurut saya, waduh dia memang repot sekali, berat sekali sebenarnya itu. Tapi ke depan insya Allah menurut Pak Mugo bagaimana dengan Bu Tiwi Pak? Harapan kami karena Bu Tiwi sudah berpengalaman, ke depan insya Allah ya lebih baik, lebih lancar, lebih matang. Apalagi beliau juga tingkat kecerdasannya juga bagus, sangat cerdas Pak ya. Sosok sangat cerdas. Dan dari PAN sendiri mungkin nantinya ke depan gitu ya Pak, setelah bergabung dengan koalisi petahana atau dengan Ibu Tiwi, tentu saja akan ada langkah-langkah dari PAN sendiri untuk mendukung Bu Tiwi. Mungkin bisa berikan kisi-kisinya Pak, bagaimana nantinya PAN untuk mendukung Bu Tiwi ke depan? Ya, ke depan memang mau tidak mau kita harus mendukung itu. Dari baik kebijakannya
dimulai sekarang kan, karena kita sudah bahasannya udah MOU, kita kemarin sudah melakukan pleno, kalau deklarasi belum. Deklarasi nanti kami rencananya kalau sudah rekom atau SK dari DPP turun, kita deklarasi. Memang harus ada dari pusat dulu gitu ya Pak? Ya, jadi bedanya begini. Gimana Pak? Jadi agak Itu saya dengar-dengar juga ada komunikasi bypass apa gitu ya Pak? Ya, Dari jadi gini, pusat gitu Pak? bedanya partai kami PAN dengan partai yang lainnya begini. Sebelum kita menentukan calon bupati dan wakil bupati harus diawali dengan rapat pleno di tingkat DPD atau tingkat kabupaten. Oke, harus ada rapat. Harus pleno, ada. gitu ya. Dan kalau khusus untuk menentukan calon pilihan wakil bupati dan wakil bupati, plenonya diperluas sampai tingkat ketua kecamatan diundang. Jadi kita banyak menyeluruh gitu ya. Iya. Kalau pleno yang biasa enggak. Khusus untuk ini diperluas. Nah kemudian setelah itu hasil rapat pleno dan berita acara dan macam-macam dibawa ke wilayah, dalam ini Semarang, kemudian dibawa ke pusat. Nanti pusat paling mengevaluasi. Kalau dianggap tidak ada persoalan yang berat sekali atau yang apa namanya ya yang mungkin masih biasa ya enggak masalah, tinggal hanya disetujui saja begitu. Nah kalau partai lain itu tidak, hanya ketua sekretaris mengusulkan saja ke pusat, bisa dikejar ke pusat, selesai. Kalau kita enggak. Kalau PAN itu benar-benar ada bahkan dari DPC kecamatan ya. Iya. Dan kemarin di rapat pleno memang seluruh DPC PAN di kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu mendukung Bu Tiwi. Iya. Dan alhamdulillah kemudian datang semua. Semua. Iya, karena memang mereka juga nggak ini penting gitu kan. Iya. Oke, luar biasa. Baik pemirsa Jiro Lupat, ini satu momen obrolan yang cukup menarik, cukup asik ini, di mana Pak Mugo Waluyo sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Purbalingga memang tidak hanya di omongan masyarakat saja bahwa Pak Mugo itu sumeh ataupun terbuka, ternyata memang cukup sumeh, cukup terbuka dan asik sekali untuk ngobrol. Terima kasih Pak Mugo. Mungkin lain waktu kita bisa sambung obrolan kita lebih hangat lagi nanti ya Pak ya. Dan sukses selalu untuk Pak Mugo. Oke, terima kasih.